Let's Go rasa yang sebelah kiri ya, tapi kok kayaknya gendutan ya. Miliar rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti 7 tahunnya Jessica. Apakah ini tanda dari Tuhan, guys? Oh, makasih ya atas konsultasi dan bantuannya. Ini Pak Edi, ada 7M. Pak Edi kan suka angka 7. Jessica kan ada di 7 tahun. Berhubungan dengan jabatan, apalagi jabatannya Wakil Menteri Hukum dan HAM. Tapi melanggar hukum. Ini hadiahnya nih gitu. Emang boleh? Emang boleh hadiah 7M ini? Emang boleh? Prof Edi kok pakai baju orange? Ini cosplay Jessica apa gimana nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik aja. Karma is real, buset. Ini rame banget di TikTok ya. Pendukung Jessica mengatakan karma is real. Waduh, ini gara-gara Profesor Edi nih ditetapkan menjadi tersangka gitu. Buset, kasus gratifikasi adalah kasus korupsi ya. Waduh, ini Profesor Edi baik banget nih. Nggak cuma pengen jengukin Jessica, tapi pengen merasakan apa yang Jessica rasakan. Apa kayak gitu ya? Dari pertanyaan ya. Nah, jadi apa sih kasusnya Prof Edi ini? Kenapa Prof Edi tergila-gila dengan uang? Waduh, apa ada hubungannya dengan uang yang diduga kasus Jessica? Nah. Lalu kembarannya satu lagi, duo Edi nih, satu lagi gimana nih? Aduh, kan ada laporan juga nih dari mantan karyawannya. Apakah abis ini jaksa yang lain atau Edi yang lain? Nah, apakah disikat polisi? Nah, kita lihat aja guys. Oke, kita nonton dulu gimana cuplikannya Prof Edi ini memasuki ruangan dengan menggunakan cosplay Jessica. Pemirsa, KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Harij menjadi tersangka. Menjadi tersangka? Wamenkumham Edi Oh my God. Hiarij ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menaikkan status kasus dugaan. Oh, ini nih guys. Ini ya, tapi nggak kelihatan jelas ya di kamera ya. Let's Go rasa yang sebelah kiri ya, tapi kok kayaknya gendutan ya. Nggak kayak di kamera-kamera ya gitu tuh. Apa kacamatanya masih kotak bulat ya nih? Nah, ini pertanyaan ya. Dugaan penerimaan gratifikasi ke tahap penyidikan. Penerimaan dana gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti 7 tahunnya Jessica. Apakah ini tanda dari Tuhan, guys? Hah? Kaget kan? Ini 7 tahun Jessica di penjara. Pak Edi malah dapat 7 miliar rupiah. Wow. Waduh, karma dibayar real. Diduga dana itu adalah hadiah atas bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Wah, hadiah atas bantuan hukum? Wah, apakah Pak Edi juga ada hadiah-hadiah lainnya atas membantu hukum-hukum? Nah, ini pertanyaan ya. Apa baru perusahaan ini aja yang ngasih hadiah? Waduh, hadiah 7M guys, hadiah guys. Aduh guys. Pasal yang lebih tepat gitu, untuk mengakomodir ketika kita belum, tadi kan Mas Niam bilang ada meeting of mind-nya ketemu nggak gitu. Nah, itu kita gunakan pasal 12B besar. 12 besar. Gratifikasi. Mewadahi itu karena ini banyak sekali. Banyak sekali. Selain gratifikasi ada banyak sekali. Nah, banyak kali kita pakai gratifikasi seperti itu. Nanti juga setelah gratifikasi biasanya kita lapis lagi dengan pasal-pasal TPPU. Wah, dilapisi lagi berarti nggak cuma gratifikasi, dilapisi lagi. Waduh, banyak nih. Nah, untuk menjaring seluruh kekayaan yang memang kita duga atau kita anggap hasil dari tindak pidana korupsi. Oh, hasil dari tindak pidana korupsi. Nah, jadi bagi kalian yang bingung ya, ini kasusnya nih Profesor Edi nih apa sih guys? Let's Go kasih secara umum aja ya. Jadi Profesor Edi ini kan Wamenkumham ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, jadi dia ini mendapatkan gratifikasi gitu. Gratifikasi itu hadiah gitu dari sebuah perusahaan PT CLM gitu. Karena apa? Karena konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Jadi dia konsultasi sama pengesahan badan hukum suatu perusahaan. Nah, dikasihlah sama perusahaan ini, Pak Edi, oh makasih ya atas konsultasi dan bantuannya. Ini Pak Edi, ada 7M. Pak Edi kan suka angka 7. Jessica kan ada di 7 tahun. Ya nggak gitu ya, pokoknya 7M deh sini Pak Edi nih. Dia di 7M nih. Nih, tolong bagi-bagi sama teman-teman ya. Nah, tapi buat kita kan, nah,
kan nggak apa-apa ya, maksudnya kalau kita ngebantuin perusahaan terus kita dapat duit hadiah gitu atau komisi kan untuk kita yang normal itu kan ya nggak apa-apa. Memang salahnya Prof Edi di mana? Salahnya Prof Edi adalah dia bekerja di lembaga negara. Nah, ini bisa dituntut dengan pasal yang seperti tadi dibilang ya, pasal 12B ayat 1. Nah, itu artinya gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, dianggap pemberi suap. Nah, kalau Pak Edi ini swasta nggak masalah, tapi Pak Edi kan negeri dan negara gitu. Apabila berhubungan dengan jabatan, apalagi jabatannya Wakil Menteri Hukum dan HAM, tapi melanggar hukum. Loh. Jessica kasus apa? Kasus HAM kan? Loh. Gimana nih? Dia jadi perusahaan ini mungkin kasih hadiah gitu. Pak Edi nih hadiahnya nih gitu. Emang boleh? Emang boleh hadiah 7M ini? Loh. Emang boleh? Emang boleh? Ini karena kalau untuk negara, jadi kedepannya takutnya tidak berimbang gitu loh. Suatu saat di kemudian hari perusahaan ini ada masalah, terus bilang ke Pak Edi gitu. Pak Edi kan dulu pernah saya kasih hadiah Pak Edi 7M. Kasih hadiah juga dong saya dengan apa? Dengan mungkin nggak bayar pajak? Bisa jadi. Atau dengan mungkin saya tersandung kasus pidana, anak saya diracun, terus saya curiga sama temennya, bisa dong temennya yang di penjara Pak Edi, tolong dong sebagai ahli dong. Saya kan udah pernah kasih hadiah, loh, kan bisa jadi gitu. Nah, ini yang ditakutkan oleh di kedepannya nih ada sesuatu nih. Makanya pegawai negeri itu nggak boleh tuh ada terima gratifikasi. Pak Jokowi nggak boleh terima gratifikasi apapun ya. Kamu kasih kaos gratis aja ke Pak Jokowi itu seharusnya tuh nggak boleh diterima gitu. Itu dia guys. Apakah sudah mengerti kasusnya Pak Edi? Tapi untuk pendukung Jessica, bodo amat. Apalah itu gratifikasi, yang penting sekarang cosplay juga kan kamu. Loh. Komennya ada yang bilang nggak usah di pengadilan, kita pakai insting aja, bukan begitu Pak Edi? Bukan. Nah, Jessica nonton nggak ya? Aduh, Jessica sibuk. Tapi lu cuma bacain aja ya. Coba tebak, abis si Edi kira-kira Sandy atau Krishna Mukti? Ya Krishna Mukti. Ya kan Krishna Mukti. Artis ya? Kenapa Krishna Mukti ikut-ikutan? Salah kamu, kurang ini. Harus diganti satu huruf ini nih. Tapi ada yang bilang ya, bisa jadi ini alasan supaya dia tidak diseret-seret lagi oleh kasus Jessica. Karena akan ada banyak nama yang terungkap. Ada yang bilang sepemikiran Kak, wah ini konspirasi lagi ya. Apakah Profesor Edi segitu maunya nih dituduh korupsi untuk menghindari kasus Jessica? Nah, bisa jadi iya dan enggak. Kalau iya, kita coba dugaan ya, ini dugaan ya. Kalau iya, karena di kasus Jessica ini kan kita lagi highlight banget nih. Bisa jadi banyak banget ada pejabat-pejabat atau orang-orang penting itu yang kebuka lagi nama-namanya selain Kapolri yang dulu gitu. Dan juga orang-orang yang udah diomongin sama Pak Edi Cacing ya. Nah, Pak Edi Cacing kan orangnya gembar-gembor gitu ya. Jadi dia terbuka banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka kasus ini, wawancara Pak Edi Cacing 3 jam aja kebuka itu semua nama-namanya. Loh, ini sebenarnya dibalik mungkin full senyumnya pendukung Jessica, tapi Lesko kaget sih. Maksudnya dia Profesor Wamenkumham lagi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dimana hukum korupsi terkena terhadap dirinya. Nah, ngomongin HAM juga dia seenak jidat gitu, sampai bilang Jessica kan 3 hari ke Cafe Olivier dan lain-lain, ya itu kan hoax ya gitu. Wah, sekelas ini loh guys gitu. Gimana netizen yang harus ngawal ya. Ini kan seharusnya kan tindakan kejahatan, tindakan hukum dan lain-lain itu kan harusnya dikawal oleh kepolisian ya. Ini akhir-akhir ini kalau kalian lihat ya, netizennya lebih banyak kerja guys daripada petugas-petugas yang seharusnya ya. Kayak apa? Kayak Pak FS itu netizen, kekuatan power netizen itu gede banget tuh, mengungkap kejanggalan percintaan. Nah, itu let's go salah satunya. Lalu kemudian Mario Dendi, nah itu netizen tuh dibongkar, dicari seluk-beluk Mario Dendi, sampai akhirnya kita nih, let's go salah satunya, itu mencari tas-tas branded mewah yang dipakai sama istri Rafael Alun tuh. Let's go masih inget tuh. Lalu Lampung, Bima Lampung gitu, netizen juga cari sampai ulang tahun anak bupati apa gubernur Lampung gitu kemarin tuh. Itu kita cari sampai nemu di Ritz-Carlton gitu. Udahlah, oknum-oknum atau korupsi atau suap dan lain-lain itu udah masa lalu lah. Indonesia udah nggak bisa. Udah Indonesian Corruption Watch itu
kita harus buat lagi lembaga namanya NCW, Netizen Corruption Watch. Nah, netizen tuh, ini harusnya ada anggaran nih dari pemerintah nih. Kasih subsidi nih. Oh, kamu sudah pernah mengawal kasus kriminal ya? Bang Let's Go BPJS gratis. Oh, Bang Let's Go mulai sekarang iuran sampahnya saya diskon 30%. Loh, ya kan? Bisa ya gitu. Netizen-netizen yang mengawal tuh ibu-ibu terutama. Ibu-ibu jangan diremehkan, bro. Ibu-ibu nih yang nontonin Let's Go sekarang ya. Itu juga ngebantu banget tuh dalam teori-teori konspirasi gitu. Sampai kebuka semuanya, bro. Nah, itu deh guys. Singkat aja guys tentang Prof. Edi yang jadi tersangka. Nah, abis ini apakah akan ada tersangka-tersangka lainnya, walaupun kasusnya berbeda ya. Yang diperiksa polisi yang kita tahu sekarang Pak Edi Cacing itu masih terpaut kasus nggak bayar pesangon. Padahal jual gedung puluhan miliar, tapi nggak bagi ke pesangon ke karyawannya yang 21 tahun udah kerja. Itu dua Edi ya. Lalu Pak KM, nah Krisna Mukti ya, sang aktor ya. Beda huruf ya gitu. Itu juga belum ada tanggapan sampai sekarang gitu. Pak Tito juga belum ada tanggapan sampai sekarang. Nah, Pak Oto yang kita masih tunggu-tunggu nih untuk PK nih Desember Pak Oto. Ingat ya janjinya PK Desember. Atau memulangkan bukti baru. Kemarin ini udah mengadakan rapat bersama seluruh lawyer ya dari Indonesia. Nah, kita tunggu aja. Katanya sih Let's Go dengar-dengar Senin depan nih akan ada pergerakan upaya hukum baru. Nah, kita tunggu aja guys. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah kalian puas atau kalian kaget atau kalian sayang banget nih? Kenapa Indonesia masih ada gratifikasi gini nih? Nah, thank you banget tonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.